Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatus Sadia, NIM 180301059 dari kelas manajemen 5A pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 macam anggaran, yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi, dan anggaran beban operasi. Oke, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka yang meliputi semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis anggaran, yaitu yang pertama anggaran penjualan, kemudian anggaran produksi, kemudian anggaran biaya produksi, dan anggaran beban operasi. Oke, yang pertama yaitu anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan budget yang direncanakan secara lebih terperinci selama periode yang akan datang, yang di dalamnya itu meliputi rencana tentang jenis atau kualitas barang yang akan dijual, kemudian jumlah atau kuantitas, dan harga barang waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualannya. Jadi anggaran penjualan ini itu sangat penting bagi perusahaan. Kenapa sih kok penting? Karena penyusunan anggaran lainnya sangat bergantung pada anggaran penjualan, yang secara tidak langsung anggaran ini disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Nah, dari pengertian anggaran penjualan tadi, anggaran penjualan juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, yaitu mengurangi ketidakpastian. Maksudnya untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua, yaitu membuat kebijakan dan keputusan dalam proses perencanaan. Yang dimaksud itu memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan, misal dalam rencana pemasaran. Dan yang ketiga, yaitu memberikan informasi penting atau laba. Maksudnya untuk memberikan informasi penting berisi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu pengendalian. Maksudnya itu untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Dan di samping manfaat tersebut, pasti akan ada faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Yang pertama dari faktor internal, yaitu penjualan tahun-tahun yang lalu, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, kapasitas produksi yang dimiliki, serta kemungkinan perluasannya, kemudian tenaga kerja yang tersedia, baik jumlah maupun keahliannya, kemudian modal kerja yang dimiliki perusahaan, dan dari faktor eksternal sendiri ada 5. Yang pertama yaitu keadaan persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, kemudian tingkat pertumbuhan penduduk, dan selanjutnya yaitu elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan, dan yang terakhir yaitu kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh. Ada 3 cara dalam menentukan jumlah penjualan perusahaan. Yang pertama dengan menggunakan metode rata-rata bergerak, yang kedua dengan menggunakan trend moment, dan yang terakhir dengan menggunakan metode perkiraan asosiatif. Tapi di sini saya akan memberikan contoh dengan menggunakan metode rata-rata bergerak. Seperti contoh di sini, PT Hadiah memprediksi penjualan tiket kereta api berdasarkan rata-rata penjualan 3 bulan sebelumnya dan dengan data-data yang telah diketahui, dan yang ditanyakan yaitu tentukan perkiraan penjualan tiket kereta api untuk bulan Mei. Dan bagaimana untuk pembahasannya? Mari kita simak. Di contoh ini kita menggunakan metode rata-rata bergerak. Sudah diketahui juga untuk penjualan bulan Februari, Maret, dan April. Untuk memperkirakan penjualan itu diperoleh dari mencari rata-rata penjualan selama 3 bulan sebelumnya. Langsung kita masukkan untuk penjualan bulan Februari 7.000, penjualan bulan Maret 8.500, dan penjualan bulan April 10.000. Kemudian kita jumlahkan 3 bulan tersebut dan hasilnya 25.500. Kemudian total penjualan 3 bulan ini kita bagi 3 dan hasilnya yaitu 8.500. Jadi penjualan bulan Mei itu sebesar 8.500. Yang kedua adalah anggaran produksi. Anggaran produksi merupakan anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Jadi anggaran ini tuh disusun setelah anggaran penjualan.
Mengapa? Karena perusahaan harus menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi untuk mendukung target penjualan yang ada di anggaran penjualan. Jadi ini adalah data dan informasi dalam menyusun anggaran produksi. Yang pertama yaitu jumlah unit barang jadi yang akan dijual. Jadi jumlah unit barang jadi yang akan terjual dapat diperoleh dari anggaran penjualan yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang kedua yaitu persediaan barang jadi pada akhir periode. Hal ini dilakukan karena perusahaan ingin menghindari terjadinya kondisi di mana perusahaan tidak memiliki persediaan barang ketika perusahaan memperoleh order pembelian dari pelanggan. Dan langkah selanjutnya yaitu menentukan persediaan barang jadi pada awal periode. Jumlah yang akan diproduksi diperoleh dengan mengurangkan jumlah penjualan dalam unit dan persediaan akhir dengan persediaan awal barang jadi. Dalam anggaran produksi ini, ada dua kebijakan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Yang pertama yaitu kebijakan stabilisasi tingkat produksi. Maksudnya itu yang jumlah produksinya sama untuk setiap bulannya. Sedangkan yang kebijakan stabilisasi tingkat persediaan itu yang jumlah persediaannya itu tetap. Nah, jadi untuk contoh kasusnya sendiri, saya menggunakan kebijakan stabilisasi tingkat persediaan. Dari contoh soal di sini sudah diketahui data penjualan serta persediaan awal dan persediaan akhir barang jadi selama bulan Oktober sampai Desember 2019. Nah, kemudian kita diminta untuk menyusun anggaran untuk triwulan Oktober sampai Desember 2019. Oke baik, kita mulai untuk pembahasannya. Di contoh ini sudah diketahui untuk penjualan bulan Oktober, November, dan Desember, serta diketahui persediaan akhir dan persediaan awal. Kita diminta untuk menyusun anggaran produksi untuk triwulan. Nah, di sini kita menggunakan kebijakan stabilisasi tingkat persediaan. Langsung saja kita mengisi tabelnya. Untuk penjualan bulan Oktober itu 6.000. Kemudian penjualan bulan November sebesar 10.000 dan penjualan bulan Desember yaitu 8.000. Kemudian kita jumlahkan ke 3 bulan tersebut dan hasilnya yaitu 24.000. Kemudian kita masuk ke kolom persediaan akhir dan persediaan awal. Untuk persediaan akhir barang jadi itu senilai 8.800. Kemudian untuk persediaan awal barang jadi itu 5.200. Nah, sebelum melanjutkan ke langkah selanjutnya, kita menghitung perubahan tingkat persediaan barang jadi setiap bulannya terlebih dahulu. Caranya yaitu persediaan akhir barang jadi dikurangi dengan persediaan awal barang jadi dan dibagi 3, karena ini 3 bulan. Jadi, untuk persediaan akhir itu 8.800 dikurangi persediaan awal yaitu 5.200 dan dibagi 3. Jadi hasilnya yaitu 3.600 dibagi 3 sehingga tambahan persediaan setiap bulannya itu sebesar 1.200 unit. Jadi kalau persediaan awal barang jadi bulan Oktober 5.200, untuk persediaan awal bulan November itu 5.200 ditambah 1.200, hasilnya 6.400. Begitu dengan bulan Desember, 6.400 tambah 1.200 jadi 7.600. Nah, untuk persediaan akhir barang jadi bulan November itu sama dengan persediaan awal barang jadi bulan Desember, yaitu sebesar 7.600. Begitu dengan bulan Oktober itu sama dengan persediaan awal barang jadi bulan November 6.400. Dan penjualan bulan Oktober ditambah persediaan akhir barang jadi jumlahnya 12.400 dan dikurangi persediaan awal barang jadi jumlahnya yaitu 7.200. Begitu dengan bulan November, jumlah barang jadi yang akan diproduksi itu 11.200, sedangkan untuk bulan Desember ini jumlah barang jadi yang akan diproduksi itu 9.200. Dan untuk kolom total kita masukkan persediaan akhir barang jadi sebesar 8.800, kemudian kita jumlahkan dengan penjualan. Jadi hasilnya 32.800. Kemudian kita kurangi dengan persediaan awal barang jadi. Jumlah barang jadi yang akan diproduksi berarti 27.600. Langkah berikutnya dalam menyusun anggaran adalah menyusun anggaran biaya produksi.
Anggaran biaya produksi adalah anggaran yang disusun untuk mengetahui biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memproduksi barang jadi. Nah, untuk menyusun anggaran biaya produksi ini itu sangat penting peranannya untuk menentukan dan mengetahui jumlah output agar perusahaan memiliki keunggulan daya saing. Anggaran biaya produksi ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu anggaran bahan baku. Dan anggaran bahan baku sendiri itu ada 2, anggaran pemakaian bahan baku. Jadi anggaran pemakaian bahan baku ini yang menentukan jumlah dan nilai bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi dalam satu periode anggaran. Sedangkan anggaran pembelian bahan baku itu menentukan jumlah bahan baku yang akan dibeli dan harga pembeliannya dalam satu periode anggaran. Dan yang kedua yaitu anggaran tenaga kerja langsung. Jadi perusahaan menggunakan tenaga kerjanya untuk mengubah bahan baku menjadi bahan jadi. Dan yang terakhir yaitu anggaran biaya overhead produksi. Anggaran ini itu ada 3, biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Ini sudah diketahui untuk penjualannya berapa dan persediaan barang awal dan akhirnya, kemudian standar pemakaian bahan baku dan harga bahan baku untuk setiap unitnya. Nah, ini kita diminta untuk menyusun anggaran pemakaian bahan baku untuk bulan April 2020. Baik, kita langsung masuk ke pembahasannya. Di sini sudah diketahui untuk penjualannya 150.000, untuk persediaan awalnya 30.000 dan persediaan akhirnya 10.000, serta standar pemakaian bahan baku 4 kilo dan harga bahan baku setiap unitnya 3.000. Nah, ini diminta untuk menyusun anggaran pemakaian bahan baku untuk bulan April. Langsung kita masuk ke tabel. Untuk penjualannya kita isi 150.000 ditambah dengan persediaan akhir barang jadi 10.000 dan jumlah barang jadinya itu 160.000. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal barang jadi sebesar 30.000, jadi jumlah barang jadinya yaitu 130. Dan untuk menyusun anggaran pemakaian bahan baku, jumlah barang jadi yang akan diproduksi tadi dimasukkan 130.000, kemudian standar kebutuhan bahan bakunya sebesar 4 kilo. Terus jumlah kebutuhannya itu dikali dari hasil 130.000 dikali 4 kilo. Hasilnya yaitu 520.000. Kemudian harga bahan baku per unitnya tadi dimasukkan sebesar 3.000. Nah, lalu untuk jumlah bahan baku ini 520.000 dikali dengan 3.000. Hasilnya yaitu 1.560.000.000 rupiah. Dan setelah anggaran biaya produksi disusun, langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran beban operasi. Jadi anggaran beban operasi merupakan beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan selain kegiatan produksi. Kegiatan yang menjadi sumber pengeluaran itu terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kegiatan penjualan dan kegiatan administrasi. Dan untuk keperluan perencanaan dan pengendalian beban penjualan dan administrasi, biasanya perusahaan itu membagi kedua beban operasional tersebut menjadi beban tetap, beban variabel, dan beban semi variabel. Jadi gini, untuk beban yang bersifat tetap, itu berapapun tingkat penjualan yang diperoleh oleh perusahaan dalam satu periode, nilainya itu tetap sama, berbeda dengan beban yang bersifat variabel, yang nilai keseluruhannya berubah-ubah seiring dengan perubahan pada tingkat penjualan perusahaan. Dan sedangkan untuk beban yang bersifat semi variabel, itu beban yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel sekaligus. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.